Silakan berhari-hari mengulang ucapan subuh. Terpujilah Guru Agung kami Sakyamuni Buddha. 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 Selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia. Sebentar lagi kita masuk bulan Waisak. Waisak itu nama Buddha. Waisak itu nama bulan. Seperti Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Tapi dunia menjadi saksi di bulan Waisak 623 tahun sebelum Masehi. Sekarang dunia ini hitungannya berdasarkan kalender hitungan Masehi. Kalau kalender hitungan kita sekarang tahun 2024. Jadi sebelum itu dunia menjadi saksi, lahirlah Maha Bodhisattva dari surga tercipta. Ini memberitahukan kepada kita, setiap orang kelahiran itu terjadinya berdasarkan karmanya masing-masing masa lalu. Tentu jadinya berbeda-beda. Kalau kita ini terlahir di dunia ini datang dari mana? Kita kunci juga kasih tahu. Kita terlahir di dunia ini datang dari 3 kumpulan karma buruk. Itu bahasa putihnya disebut santang cungkang. 3 kumpulan karma buruk. Jadi jangan heran kita namaskara itu 3 kali. Itu ajaran mengingatkan kita kehidupan itu 3 dimensi. Disebut karma buruk Tuhan mau, karena begitu kita terlahir di dunia ini, masing-masing harus menghadapi tantangan kehidupannya. Orang suka nanya, tuh kita lahir di dunia ini untuk apa? Terus semua orang juga tahu, harta benda, anak istri, tapi nggak tahu. Jadi kita datang ke dunia ini untuk apa? Kalau Buddhis katakan dilahirkan jadi manusia itu kesempatan yang utama, kesempatan yang besar sekali untuk pemurnian 3 poin. 1, hati kita.
Kedua, kecerdasan. Sehingga kita mengambil keputusan dengan tepat. Ketiga, kalau pinjam bahasa Buddha disebut bahwa hati kita karma baik. Kitab suci mencatat Cukarna pakai kata-kata banyak tantangan hidup yang kita mesti hadapi. Kalau kita bisa belajar Buddhis, tantangan itu tidak banyak cuma kita. Satu, hati kita. Kedua, kondisi karma kita. Ketiga, daya kemampuan kita. Sampai disimpulkan perjalanan hidup manusia itu perjalanan untuk dia mampu gembira dan bahagia. Kalau ada yang mengatakan lahir di dunia ini buat tebus dosa, suruh cuma bisa tersenyum, itu pandangan salah. Pandangan salah. Kalau konsep Buddhis mengatakan terlahir sebagai manusia ini kesempatan yang luar biasa. Sayang, banyak orang mengambil keputusan yang salah. Masa lalu sudah jangan dibicarakan, itu udah berlalu. Yang kita harus bicarakan adalah sekarang, bagaimana kita menyikapi ini. Bisakah kita ketemu kesulitan kita tersenyum? Kalau Buddhis mengatakan harusnya bisa. Karena kesulitan maupun kenikmatan itu adalah buah karma kita sendiri. Itu masa lalu. Orang yang gak cerdas suka menyalahkan lingkungan, suka menyalahkan orang lain. Bisakah dalam perjalanan hidup kita ini kita makin dewasa, kita mampu keluar dari penjara hati kita? Siapa bilang kalau nggak menikah itu hidupnya nggak bahagia? Siapa yang bilang? Karena hidup itu adalah penuh ketidakpastian. Siapa yang jamin menikah itu pasti senang? Jangan sampai senangnya 5 menit, susahnya langit-langit. Sampai orang bilang apa? Kalau tahu begini sungguh, aku nggak mau menikah. Orang yang ngalamin kesulitan karena anaknya nggak berbakti, dia katakan kalau aku tahu sungguh, gua cekik dia. Sekarang kita mau cekik dia lebih galak, kita ditendang. Ini ngomongan orang yang nggak ngerti suluk kehidupan. Sebab itulah lagu San Pauke yang tadi Anda nyanyikan, di mana akan ku cari suluk kehidupan. Buddhis
selalu mempunyai pelambang itu pelita. Sampai disebut uang inten, pencerahan hati, lampu pencerahan hati. Bedanya Buddhis dengan agama lain memang berbeda. Semua harus berpulang kepada diri kita. Memang di dunia ini ada bodhisattva yang baik, bisa menolong kita. Masalahnya, kita bisa tampung nggak pertolongannya itu? Kita bisa kembangkan pertolongannya atau tidak? Sebab itulah menjelang bulan Waisak ini harus menjadi perenungan untuk kita semua. Kelebihan ajaran agama kita mengajarkan kita harus bisa sadar diri, harus bisa nyalakan pelita hati kita sendiri, harus ngerti kita adalah kita, dia adalah dia, dia bukan kita pun juga bukan dia. Kalau bisa berpikir begini, kita bisa hempaskan jauh-jauh rasa iri hati, benci. Gak cerdas itu gara-gara perbuatan orang lain kita terjebak dalam kesulitan. Kalau kita rinci, satu, orang hidup itu mesti latih, kuatkan hatinya. Kedua, jernihkan pikirannya, sehingga mengambil keputusan bisa pakai akal sehat. Ketiga, tahu sumber kebahagiaan itu dari hoki. Jadi kita bisa menanam karma baik terus. Jangan biarkan usia kita bertambah, keberuntungan kita tidak bertambah. Ukuran keberuntungan itu bukan ukuran orang lain, ukuran diri kita sendiri. Sebab itulah Suhu ingatkan kita harus lebih baik dari kemarin kita. Sampai kitab suci mengatakan hati kalau bisa dilatih sehingga tiada hambatan, jalan hidup kita akan cerah. Untuk itu mesti gimana? Yen tahu lurus. Kita harus menjauhkan diri kita dari hayalan kita sendiri, dari persepsi kita sendiri. Bahkan sering dikatakan hidup itu harus bisa melangkah dengan pasti untuk masa depan kita lebih cerah kembali. Ini kelebihannya dari agama kita. Kita diajarkan harus bisa sadar diri. Kita adalah kita. Jangan kita dibikin puyeng dengan ilusi pikiran kita sendiri. Aku mau dapat jodoh. Masa umur segini kan belum dapat jodoh? Kalau memang nggak ada ya nggak ada. Memang mau kawin sendirian. Siapa yang jamin setelah menikah bisa lebih baik? Kalau tidak dapat kualitas hati yang baik, lebih bagus kita hidup jalan sendirian. Hubungan manusia dengan manusia itu harus bisa memberi, bukan meminta.
baru hidupnya di dunia ini bisa gembira dan bahagia. Kedua, kelebihan agama kita diajarkan kekuatan merubah nasib itu mesti mulai dari hati kita sendiri. Sampai disebut apa? Suta sencong, suta mincong, suhu sangcong, suhu tencong. Hidup ini ada kekuatan luar biasa. Sehingga simbolik dalam bahasa disebut dewa. Yang jadi dewa siapa? Bukan batu. Batu itu simbolik. Batu itu manifestasi kita belajar perjuangannya. Bukan kita dewakan batu. Batu nggak bisa jalan sendiri. Kalau patungnya bisa jalan sendiri, Anda yang lari duluan. Itu simbolik. Kita harus belajar kata-kata perempuan ini. Sebab itulah Alkisah ada sebuah cerita dalam renungan yang singkat. Ada satu pemuda yang saleh datang biara di tiang biru di Paipi di depan Tuan Imposa. Dilihat di sampingnya ada orang juga yang Paipi. Dia perhatiin, loh mukanya kayak Tuan Imposa. Pegang tasbih. Pemuda itu tanya, kamu pegang tasbih baca apa? Ya saya baca Panim. Panim Borsat, Panim Borsat, Panim Borsat. Dan kamu siapa? Ya aku Panim Borsat. Ini ilustrasi dalam hubungan digilasi. Oleh karena itulah, beruntung Anda kalau mau belajar agama Buddha itu bertanya, menggali mustika batin Anda sendiri. Apa yang Anda mau tahu? Kedua, ketiga, kita mesti tahu segala sesuatu di dunia ini pasti melalui proses. Proses yang paling bagus itu muncul dari hati. Jangan dari pikiran. Kalau dari pikiran kita akan terjebak dalam khayalan kita sendiri. Aku mau sama seperti dia. Mana bisa? Gak mungkin kita beli kaos kaki ukuran sepatu kaki anak kecil. Gak bisa. Inilah Buddhisme. Sehingga dikatakan, di mana akan ku cari suluh kehidupan? Di mana akan ku dapati ketenangan hidup? Buddha yang maha penunggu, Pedri Karuna, kasih sayang sesamanya, ajaran utama. Bisa ini aja kita luar biasa. Demikian ceramah subuh yang pada intinya mengajak Anda masuk bulan Waisak agar kita mengerti kebahagiaan tertinggi manusia itu adalah orang yang sadar diri dan dia bisa bawa diri di mana dia berjuang. Dan ingat, dia adalah dia. Kita nggak bisa gaya hidup sama seperti orang lain.
karena bawaan karma masa lalunya berbeda. Satu lagi yang Suhu ingin sampaikan, diceritakan Maha Bodhisattva datang dari surga Tursita. Sebab itu dia heran. Dia datangnya dari surga, maka dilahirkan jadi manusia, langsung di keluarga raja. Hobinya yang berlimpah dan anak tunggal. Berjalan 7 langkah, diceritakan berjalan 7 langkah, dengan tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, berseru, akulah yang teragung di surga dan di bumi. 7 langkah ilmu yang dibawa Siddhartha Gautama dari surga Tursita itu menjadi pedoman hidup kita. 7 langkah. 1, ketemu segala masalah harus kita kembalikan dengan bahasa yang gampang, bagaimana baiknya. Supaya lebih baik gimana ini? Kedua, mesti terima itu karma kita sendiri. Gak usah gentar menghadapi kesulitan. Ya memang karma kita hadapi. Ketiga, jangan menganggap ringan. Keempat, kita mesti bergairah, semangat terus. Suka kasih tahu, kalau masa muda Suhu nggak semangat, nggak jadi gunung ini. Badai berapa besar yang dihadapi, itu bisa beres juga. Kenapa? Ada yakin kepada Buddha, yakin kekuatan cinta kasih paling besar. Kelima, kita selalu mesti ingat hukum karma. Semua perbuatan pasti ada risiko. Karena kita yang berbuat, kita yang dapat. Pendapat orang lain, itu kan orang lain bukan kita, terserah dia. Keenam, kita mesti jalani. Ketujuh, kita limpahkan kembali dalam kebaikan orang lain. Sebab itu umat Buddha senang sekali berbuat baik. Bahkan umat Buddha selalu berbuat baik itu tidak dalam kotak sendiri. Memang ajarannya begitu. Setiap orang yang kita ketemu itu karma kita. Dia agamanya apa, sukunya apa, dia urusan dia. Urusan kita adalah jadi manusia berguna. Demikian adanya, silakan kalau ada mau bertanya. Bulan Waisak itu bulan yang sangat luar biasa untuk perenungan kita agar kita bisa keluar dari penderitaan yang ada. Sebab itulah upacara Waisak Mahayana itu mandikan, simbolnya mandikan, sucikan, bersihkan patung Buddha kecil. Itu memberitahukan setiap orang dalam dirinya ada mustika batin, ada Buddha. Buddha itu adalah kesadaran. Buddha itu adalah kemampuan. Buddha itu adalah kebahagiaan. Contoh saya yang gampang. Mungkin orang ke kantor pun naik mobil, kita naik motor. Kalau dia Buddhis, dia nggak iri hati. Yang mampu cuma beli motor, yang motor aja.
Bahkan dia bisa cerdas apa? Gak kredit. Berapa banyak orang kejebak dengan pikiran yang pinter, kredit aja, pakai dulu mobilnya. Ketemu zaman COVID, keluar dia nggak bisa bayar. Sebab itulah Ajaran Buddha ngajarin kita nomor satu, jangan serakah. Jadi batas jangan serakah itu apa? Ukurannya dari kemampuan kita sendiri. Silakan kalau ada mau bertanya. Silakan. Hah? Oh, lu pertanyaannya apa? Ya, jangan begitu lah Tuhan. Hidup ini nyata, konflik itu bikin kita dewasa Tuhan. Banyak tantangan hidup itu bikin kita menjadi dewasa. Sehingga dalam bahasa Mandarin disebut apa? Wah, hidup semehautensi. Perjalanan hidup itu kayak orang tamasya yang indah. Asal dia bisa sadar diri, tamasya yang indah. Kerja capek, tidur. Ada duit, piknik. Apalagi hidup di zaman sekarang. Orang pikniknya ke Jepang, kita lebih keren. Di balik komputer kita pencet Tokyo, kelihatan Tokyonya. Ngeliat snow, salju. Ngapain lu sampai kedinginan di sana? Boleh, bukan gak boleh kalau badannya kuat. Udah tahu bengek, mau ke salju lagi. Jangan dong. Ini suruh cerita kisah nyata. Ini cerita 11 tahun yang lalu. Sekarang anaknya kaya. Keluarganya deket sama suruh. Sekeluarga itu mau piknik ke Swiss. Eropa, ini cerita 16 tahun yang lalu. Anak yang paling kecil itu yang rajin pelihara di dalam Magis, bolehkah nggak ikut? Tapi duitnya aku ambil dia mah. Bapaknya nanya, lu kamu ikut pergi sekeluarga? Dia bilang apa? Ke Gunung Alpen itu aku lihatnya dari gambar aja. Pulang, kuncinya cerita pinter loh. Kita yang kesana ketemu hujan salju, dinginnya setengah mati. Cerita mah indah, jalanin dia sendiri gimana? Cuci tangan aja udah kedinginan. Dia yang ambil duit mentahnya, kamu jadi orang kaya. Pintar dia tahu. Keluarganya bukan keluarga kaya ya, begitu-begitu aja habis piknik, habis duit. Dia bilang apa? Gua ambil mentahnya aja deh. Pintar dia bisa begitu. Lu dengar dia ngomong gitu nggak wajib, anaknya yang paling kecil bakal hebat. Betul sekarang kaya dia. Dia bisa bedain tuh buat
antara hayalan dan kenyataan. Bukan konflik, cerdas dia, gak mau kejebak dalam hayalan perasaan. Gak mau, ya dia mau yang nyata aja. Dia tahu habis piknik gak ada duit. Dia minta duit ya. Bayangin, dia baru SMA aja udah berpikir begitu, dia bisa manage itu duit. Piknik boleh, jangan pulang gembel. Ngedayung lagi. Harus pintar, harus cerdas. Kalau punya istri itu didik dia. Penting nanti tunggu kredit rumah kita udah selesai. Pelit, bukan pelit. Buddha udah kasih tahu hidup itu selalu berubah. Malah kita bisa jamin. Kita nggak ngadepin badai kehidupan. Sebab itu mesti 7 langkah yang diajarkan Buddha itu. 1, tahu itu karma kita sendiri. Lihat dari segi baiknya, jangan segi jeleknya frustasi. Kedua, gairah tantangan. Bahkan bilang nih, "Ma, tenang Ma, nanti aku dewasa aku beliin rumah buat kamu Ma." Mesti bergairah, semangat, jangan anggap ringan kehidupan, hadapin, anggap serius. Tekun sembahyang, kuatkan hati, piknik nanti. Kalau udah ada duit, silakan aja piknik, tapi mesin duit di rumah jalan terus. Jangan dia piknik pulang letoy ya. Apalagi utang. Udah aja pikirnya Amerika sekarang lagi tidur. Nah, yang diomongin. Udah lah, jangan hayalan terus juga. Kamu belum jadi presiden Amerika. Jangan menghayal gitu, gak baik. Kita ngomong itu masuk di alam batin kita tuh. Lama-lama jadi apa? Debu-debu, penghambat gembira. Belum ngadepin Amerika, udah ketakutan dulu. Ya, kita khotbah subuh ini Waisak mengajarkan kita perkuat hati, pikiran, wujudkan dalam perbuatan nyata untuk kita keluar dari penjara kemiskinan. Apa sih yang namanya miskin? Tanya dong. Gak punya laki, mikirin laki terus miskin lu. Miskinnya laki. Duit mah banyak dia, mobil ada, rumah ada. Mikirin dia gak punya, yang dia gak punya. Masa udah umur segini semua gak dapet jodoh? Ada yang dipaksain begitu. 4 tahun cerai aja. Kenapa setelah kawin sama lakinya dia baru tahu lakinya itu ngincer harta dia. Akhirnya kamu mau dia dibukin terus. Kisah gini banyak yang semua dengar dan lihat. Lagi ada maunya, baik. Usul apa juga yes. Sebab itulah
Waisak ini mengajarkan kita supaya sadar diri, perkuat hati kita, sehingga kita mengambil keputusan dengan tepat. Itulah kita ngencing gunanya, itulah kita gunanya payuen, perkuat diri kita. Demikian adanya, semoga Anda beruntung sebagai siswa muda. Ini Allah. Lagi ada tamu. Mari kita bangkit berdiri dan memberikan penghormatan pada suhu sebanyak 1 kali. Tuh, Amin. ya. Hidup itu kenyataan. Jadi manusia harus bisa menyikapinya kayak suhu lagi ada tamu. Ya korban dulu. Sebab itulah hidup ini pilihan mesti ngerti. Bagaimana kita menyikapi hidup. Setiap orang berbeda. Tapi sudah pasti harus kita mampu mengatur diri kita. Ya, Umi Tohut.